Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One Newscom. Militer Rusia dilaporkan menembak jatuh 221 drone Ukraina dalam satu malam. Jumlah serangan udara yang disebut sebagai salah satu yang terbesar sejak invasi dimulai. Salah satu drone dilaporkan memicu kebakaran di kapal di pelabuhan Primorsk. Informasi lainnya pemirsa, Cina kembali unjuk kekuatan maritim dengan mengerahkan kapal induk terbarunya Fujian. Melintasi Selat Taiwan dalam uji coba menjelang operasional resmi, berbobot 80.000 ton, Fujian digadang-gadang sebagai kapal induk tercanggih yang dimiliki Beijing. Selengkapnya hanya di One News International TV One Newscom. Briefing and Mr. President, excellent. Such incidents happened before, but this time Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat pada Jumat 12 September 2025 waktu setempat atas permintaan Polandia. Sidang ini digelar menyusul serangan pesawat nirawak atau drone Rusia yang masuk ke wilayahnya. Akibat insiden ini memicu kegelisahan baru di Eropa, sekaligus menguji soliditas NATO. Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski menegaskan serangan tersebut tidak mungkin merupakan kesalahan, seperti yang disebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Serpihan drone ditemukan hingga 300 mil ke dalam wilayah Polandia yang merupakan anggota NATO. Insiden ini menandai pertama kalinya aliansi itu secara langsung menghadapi pesawat nirawak Rusia. Sikorski bersama Menteri Luar Negeri Ukraina dan Lituania menyebut serangan ini sebagai provokasi yang disengaja dan terkoordinasi. Namun, menurut Panglima tertinggi NATO untuk Eropa, Alexus Greinkiewicz menilai belum jelas apakah serangan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. Sementara itu, beberapa negara Eropa langsung memanggil duta besar Rusia. Menteri Luar Negeri Swedia Maria Malmer Stenergard menegaskan pelanggaran Rusia tidak dapat diterima dan merupakan ancaman bagi keamanan Eropa. Kanselir Jerman bahkan berjanji meningkatkan dukungan militer, termasuk menggandakan jumlah jet tempur dalam misi pengawasan NATO di timur Eropa. Namun, Trump hanya menulis di media sosial, "Ada apa dengan Rusia yang melanggar wilayah udara Polandia dengan drone? Ayo kita mulai," tanpa mengutuk serangan tersebut.
Di sisi lain, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk memperingatkan bahwa serangan tersebut menempatkan negaranya pada risiko perang terbesar sejak Perang Dunia II. Sebagai langkah antisipasi, Warsawa menutupi wilayah udara timur untuk penerbangan sipil hingga 9 Desember. Polandia juga mempercepat modernisasi militer, termasuk menanti pengiriman jet tempur F-35 dari Amerika Serikat pada tahun depan. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat dan menghancurkan 221 drone Ukraina pada Kamis 11 September malam waktu setempat. Lebih dari separuh serangan terdeteksi di wilayah Bryansk dan Smolensk, sementara 28 drone ditembak jatuh di wilayah Leningrad yang mengelilingi St. Petersburg serta 9 lainnya di sekitar Moskow. Gubernur Leningrad, Alexander Dorozhenko, menyebut serangan itu memicu kebakaran di sebuah kapal di pelabuhan Primorsk, fasilitas minyak utama di Laut Baltik. Api berhasil dipadamkan tanpa menimbulkan ancaman tumpahan minyak. Insiden ini berlangsung setelah Polandia menuduh Rusia melancarkan serangan drone di wilayahnya pekan ini. Moskow membantah tuduhan tersebut dan menilai klaim Warsawa tidak didukung bukti. Menyikapi situasi ini, Prancis dan Jerman menyatakan akan memperkuat pertahanan udara Polandia. Dewan Keamanan PBB pun menggelar rapat darurat untuk membahas eskalasi tersebut. Rusia diketahui secara rutin melancarkan serangan drone ke Ukraina sebagai bagian dari operasi militer yang masih berlangsung. Pada saat bersamaan, Moskow dan Minsk menggelar latihan gabungan Zepet di dekat Borisov, Belarusia. Latihan yang berlangsung hingga 16 September itu mendapat perhatian khusus dari negara-negara NATO di sayap kiri, seperti Polandia, Lituania, dan Latvia, yang meningkatkan siaga militer. Polandia bahkan memutuskan menutup penuh perbatasannya dengan Belarusia selama latihan berlangsung. Zepet yang biasanya digelar setiap 4 tahun ini menjadi yang pertama sejak invasi Rusia ke Ukraina. Jika pada 2021 latihan melibatkan sekitar 200.000 tentara,
tahun ini jumlahnya diperkirakan lebih kecil karena sebagian besar pasukan Rusia masih dikerahkan di Ukraina. NATO meluncurkan operasi Eastern Sentry sebagai respon atas pelanggaran serius ruang udara Polandia oleh drone Rusia. Pengumuman ini disampaikan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte dalam konferensi pers di Belgia pada Jumat 12 September 2025 waktu setempat. Aliansi Atlantik Utara atau NATO meresmikan operasi Eastern Sentry setelah insiden masuknya 19 pesawat nirawak Rusia ke wilayah udara Polandia pada Rabu dini hari. Dari jumlah tersebut, hanya 4 unit yang berhasil ditembak jatuh jet tempur sekutu. Sementara sisanya menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas pertahanan NATO di kawasan timur. Dalam keterangan resminya, NATO menyebut operasi ini akan dikoordinasikan oleh Allied Command Operation. Panglima tertinggi Sekutu Eropa, Jenderal Alexius G. Gruinski, menegaskan bahwa pelanggaran itu bukan kasus tunggal dan berdampak bagi seluruh aliansi. Ia menambahkan, meski investigasi penuh masih berlangsung, NATO memilih untuk langsung mengambil tindakan. Dalam konferensi pers di Brussel, Mark Rutte mengecam meningkatnya kecerobohan udara Rusia di sepanjang sisi timur NATO. Ia menjelaskan bahwa Eastern Sentry akan dimulai dalam beberapa hari mendatang dengan partisipasi sejumlah negara anggota, termasuk Denmark, Prancis, Inggris, dan Jerman. Sejumlah sekutu Polandia turut menyatakan dukungan militer. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pengiriman 3 jet tempur Rafale ke Polandia. Sementara Republik Ceko menyiapkan pasukan tambahan serta helikopter interceptor drone yang telah dimodifikasi khusus. Menjawab pertanyaan terkait rincian kekuatan militer yang akan dikerahkan, Jenderal Gruinski menyebut keterlibatan jet Rafale Prancis, F-16 Denmark, hingga tawaran kapal frigat dan sistem pertahanan udara berbasis darat dari beberapa negara. Namun, ia menekankan bahwa fokus utama bukan pada satu peralatan tertentu, melainkan rancangan pertahanan menyeluruh. Menurut Gruinski, Eastern Sentry akan dirancang fleksibel dan gesit dengan integrasi sistem pertahanan udara darat serta peningkatan berbagai informasi antar negara anggota. Ia juga menepis keraguan mengenai kemampuan NATO untuk membagi sumber daya antara membela Ukraina dan negara anggotanya. Seraya menyatakan bahwa tidak ada pertentangan antara kedua prioritas tersebut. Lebih lanjut, ia menyebut Eastern Sentry perlu mengambil pelajaran dari pengalaman Ukraina, terutama mengenai efektivitas senjata dan sistem pertahanan dalam menghadapi serangan Rusia. Tak hanya itu, Gruinski menekankan bahwa seberapa jauh eskalasi akan terjadi sangat ditentukan oleh langkah Rusia.
NATO akan tetap berpegangan pada identitasnya sebagai aliansi pertahanan, berkomitmen menjaga keamanan 32 negara anggotanya, dan melindungi 1 miliar penduduk yang berada di bawah payung keamanan sejak organisasi ini berdiri pada 1949. Теперь, что касается действий России. В ночь на 10 сентября российские вооруженные силы. Utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, mengatakan tuduhan Wasarwa soal 19 dugaan pelanggaran udara dalam 7 jam pada Rabu tidak terbukti. Ia menyebut kerusakan di Polandia Timur lebih mirip akibat jatuhnya puing, bukan ledakan, serta menegaskan tidak ada hulu ledak yang ditemukan. Nebenzia menambahkan, drone Rusia hanya berjangkauan 700 km sehingga mustahil mencapai Polandia, dan faktor gangguan GPS maupun perang elektronik bisa jadi penyebab. Nebenzia menuduh Eropa membesar-besarkan insiden ini untuk melanjutkan konflik. Mengingatkan pada kasus Presswodo 2022 yang ternyata disebabkan rudal Ukraina. Ia menilai Partai Perang Eropa dan Kiev berusaha menyeret NATO ke perang serta menggagalkan peluang dialog Rusia-Amerika Serikat. Sementara itu, pejabat Uni Eropa menyebut pelanggaran tersebut disengaja dan NATO meluncurkan operasi Eastern Sentry untuk memperkuat postur di timur. Tak hanya itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut insiden itu mungkin sebuah kesalahan, namun Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menegaskan sebaliknya. Kendati demikian, Menteri Luar Negeri Polandia Radosław Sikorski bahkan menyebut pihak yang meragukan narasi Warsawa sebagai kaki tangan propaganda Rusia. Amerika Serikat bergabung dengan Sekutu Barat dalam pernyataan bersama pada Jumat 12 September untuk menyampaikan keprihatinan terkait serangan pesawat tak berawak Rusia ke Polandia. Pernyataan tersebut menekankan bahwa insiden ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan piagam PBB. Pernyataan tersebut dibacakan oleh Menteri Luar Negeri Polandia Marcin Basacki menjelang pertemuan Dewan Keamanan.
Selain itu, pernyataan itu juga menyerukan Rusia untuk menghentikan perang agresinya terhadap Ukraina, serta menghentikan provokasi lebih lanjut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa serangan pesawat tak berawak Rusia ke Polandia mungkin terjadi karena sebuah kesalahan. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk sebelumnya menggambarkan serangan tersebut sebagai provokasi skala besar. Ia menegaskan bahwa serangan pesawat tak berawak Rusia ke wilayah udaranya bukanlah sebuah kesalahan, melainkan tindakan yang disengaja. Sebagai respon terhadap insiden ini, Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar sidang darurat atas permintaan Polandia untuk membahas pelanggaran Rusia terhadap wilayah udara Polandia. Last night, numerous drones from Russia violated Polish airspace. Our air defenses were activated and successfully ensured the defense of NATO. Aliansi Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dinilai belum siap untuk menghadapi serangan udara skala besar dari Rusia. Hal ini muncul setelah 19 drone milik Moskow melintasi wilayah Polandia yang merupakan anggota NATO pada Rabu 10 September 2025 lalu. Mengutip Newsweek, peneliti Royal United Service Institute, Sam Craney-Evans, mengatakan tak ada negara selain Israel yang bisa menghadapi serangan udara besar dan NATO belum memiliki kapasitas itu. Menurut para analisis, persoalan utama bukan soal kualitas sistem pertahanan udara Eropa, melainkan jumlahnya yang terbatas. Selama beberapa tahun, stok peralatan banyak dialihkan ke Ukraina, sementara kapasitas produksi rudal pencegat baru berjalan lambat. Kondisi inilah yang membuat para pejabat Eropa mendorong percepatan pembangunan tembok drone sebagai benteng pertahanan udara berlapis. Komisaris Eropa untuk Pertahanan dan Antariksa Andrius Kubilius menegaskan bahwa Uni Eropa harus segera membangun tembok drone di sepanjang sisi timurnya untuk menahan ancaman Moskow. Konsep tembok drone mencakup penggunaan drone pencegat, rudal, meriam, hingga teknologi peperangan elektronik untuk menjatuhkan atau mengelabui pesawat nirawak musuh. Perusahaan pertahanan mulai menawarkan solusi, salah satunya Drone Shield, sebagai penyedia sistem anti-drone asal Australia. Mereka mengaku telah memiliki hampir 50 militer nasional sebagai klien dan menandatangani kontrak senilai 40 juta US dollar dengan salah satu negara Eropa. Sementara itu, Mars mengembangkan drone pencegat yang mampu menghajar target dari jarak 5 km dengan biaya lebih murah dibanding rudal. Kendati begitu, CEO Mars Johannes Pin mengatakan ada masalah di mana Eropa dan NATO tertinggal 5 tahun. Dengan negara Timur Tengah sudah mengalokasikan anggaran dan membangun tembok drone, sementara Eropa belum melakukan apapun.
Meskipun sejumlah negara Eropa berkomitmen meningkatkan anggaran militer, para analis menilai kemampuan pertahanan udara baru akan signifikan pada tahun 2030. Hingga saat ini NATO dipandang masih menghadapi celah pertahanan serius jika Rusia melancarkan serangan dengan skala besar. Pesawat pengebom siluman B-2 Amerika Serikat menjatuhkan bom anti kapal dalam uji coba di dekat perairan Arktik Rusia, tepatnya di sekitar Pulau Andoya, Norwegia pada 3 September lalu. Uji coba ini menggunakan senjata maritim Quicksink, bom berpemandu presisi yang dimodifikasi untuk menenggelamkan kapal permukaan musuh. Angkatan Udara Amerika Serikat menyebut manuver tersebut sebagai unjuk kemampuan serangan maritim presisi di tengah meningkatnya ancaman laut dari Rusia maupun China. Uji coba dilakukan bersamaan dengan operasi Satuan Tugas Angkatan Laut Amerika Serikat dan NATO di Laut Barents. Pesawat B-2 yang lepas landas dari Missouri membawa bom GBU-38 seberat 500 pon dan GBU-31 seberat 2.000 pon, keduanya termasuk keluarga JDAM. Foto militer Norwegia memperlihatkan momen penjatuhan bom serta serangan ke target kapal dengan dukungan jet tempur F-35 dan pesawat patroli maritim P-8. Ini merupakan ketiga kalinya Quicksink diuji dengan B-2 setelah sebelumnya diuji di Hawaii dan Florida. Angkatan Udara Amerika Serikat menegaskan uji coba tersebut membuktikan keunggulan B-2 dalam daya jelajah, kemampuan siluman, fleksibilitas muatan, dan perannya dalam operasi maritim. Militer Rusia hingga kini belum memberikan komentar terkait manuver di depan pintu gerbang Arktik mereka. Kapal induk terbaru Cina Fujian melintas Selat Taiwan dalam uji coba sebelum resmi beroperasi. Juru bicara PLAN, Kapten Senior Leng Guowei, menyebut pelayaran menuju Laut Cina Selatan bagian dari misi rutin, bukan ditujukan ke pihak tertentu.
Fujian memiliki bobot 80.000 ton dan akan menjadi kapal induk ketiga sekaligus tercanggih milik Cina, bergabung dengan Liaoning dan Shandong. Sebelumnya, Fujian telah menjalani uji coba di Laut Cina Timur dan Laut Kuning. Media pemerintah Cina menampilkan foto keberangkatan Fujian dari galangan kapal Shanghai pada Rabu. Pasukan bela diri maritim Jepang melaporkan Fujian melintas dekat kepulauan Senkaku yang disengketakan, dikawal 2 kapal perusak PLAN. Fujian adalah kapal induk kedua di dunia setelah USS Gerald Ford yang memakai sistem ketapel elektromagnetik untuk pesawat. Menurut pakar Ray Powell, kesenjangan teknologi dengan Amerika Serikat semakin kecil, meski Fujian tetap lebih kecil dan bertenaga konvensional. Powell menilai tantangan terbesar Cina ada pada pembagian awak berpengalaman di 3 kapal induk yang dimiliki. Institut Angkatan Laut Amerika Serikat atau USNI memperkirakan Fujian akan resmi beroperasi pada tanggal bersejarah bagi Cina, seperti 18 September atau 1 Oktober. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.